kita berangkat ke New Art Vespa. Ini mau ke New Art. Belok Katungku. Oke, kita memasuki luas Kalteta. Ini ada pameran terlanjur basah, pameran bersama ya, kelompok. Ini berlangsung di lantai 2. Kurator itu buat para seniman mengikuti kurator. Saya kira kita cuman katakanlah menyelami karya-karya berupa ini, karya-karya mahasiswa S2 ini itu ciptaan, dan mungkin juga sedikit membaca atau menafsir yang mereka kerjakan gitu ya. Jadi ini bukan pameran yang katakanlah terkonsep gitu ya secara kuratorial, tapi kita hanya mungkin semacam mendalami. Ada 13 seniman, jadi kami bagi dua ya. Saya megang 6 seniman, Mas Hari megang 7 seniman. Jadi tiap seniman kita ajak diskusi, kita ajak juga diskusi ya, kolaborasi gitu. Juga termasuk waktu kita display juga ya. Saya kira itu. Jadi kalau bicara soal buat menggambarkan kelakuan mereka sebenarnya, bukan menggambarkan pameran saya kira. Jadi itu mungkin. Mas Hari monggo ada tambahan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Masih di kala pandemi, jadi masih terbatas. Teman-teman yang penciptaan udah di kampus. Saya dan Mas Bayu kebetulan yang di jurusan manajemen dan kurator itu masih di rumah gitu ya. Jadi kami berdiskusi itu awalnya lewat platform Zoom, ngobrolin maunya seperti apa, dan kami belum ada gambaran gitu ya. Baru disuguhkan sketsa atau proposalnya mereka kira-kira nih seperti ini. Nah dari situ berangkat mereka berproses. Lanjut kami tidak menyimak dengan sebaik-baiknya ya kurasi itu gitu kan, seperti apa nih jadinya ya. Pada akhirnya memang pada akhirnya juga si terlanjur bahasa ini ya nyampe gitu ke konsepnya, benar-benar terlanjur gitu ya. Kami di sisi kuratorialnya ini pada akhirnya juga harus bisa menangkap gejala-gejala apa sih yang teman-teman bawa gitu kan, dari berbagai macam kekurangan yang mungkin terjadi ya, tadi seperti yang kami sampaikan bahwa ini terjadi dari pandemi sampai pasca pandemi. Beberapa peserta pamerannya berbagi saya sesi foto bersama. Sama para panitia. Oke, ini dia sesi tajong. dan peresmian pameran seni terlanjur basah. Oke, pameran terlanjur basah resmi dibuka. Untuk teman-teman dan para tamu undangan, kami persilakan untuk
karya video bagus dulu. The way it is, not giving it any other effects of nature. Not like these times when people tend to mix the plastic surgery and stuff like that. You can have art, have Maka hasil karya mahasiswa selama proses bimbingan di kelas studio magister studio Pak PSMB ITB. Jadi ini hasil proses studi sebetulnya ya, proses studi selama kurang lebih 1 semester. Dan rupanya dari awal kita sudah memperkirakan bahwa karya-karya ini memang akan dipamerkan. Oleh karena itu kita minta mahasiswa tidak hanya diskusi, tidak hanya presentasi, kemudian tanya jawab, kemudian juga mengevaluasi satu sama lain, tapi juga mereka harus belajar merencanakan satu pameran yang akan melibatkan kurator dan juga para penyelenggara pameran yang terlibat di dalamnya. Oh, masalah pemilihan kurator, terus tema pameran itu ditentukan siapa? Nah, mereka itu yang harus menentukan sendiri. Jadi para seniman yang Belajar semua ya? belajar gimana mencari kurator yang tepat dan mau berkolaborasi dengan ide-ide dan pikiran mereka. Jadi saya mengajar sama Pak Sarsan hanya memberi satu kerangka Rangsangan ya, atau suggestion yang konstruktif untuk menyelesaikan proyek mereka yang masing-masing. Oke, kenapa memilih S2? Memilih S2 untuk memberikan kedalaman pemahaman saya mengenai seni secara lebih utuh, baik secara konsep dan secara konteks-konteks yang sifatnya keilmuan seni rupa secara empiris. Tadi ada semacam untuk bisa lebih menjelaskan karya. Ya, Kenapa karyanya harus dijelaskan? nah, paling tidak saya harus jelas karya dan makna atau melukiskan apa saya. Gitu. Itu menjadi jelas untuk saya sendiri dan atau misalkan apresiator diharapkan bisa mengapresiasi dengan pemaknaan yang mereka bebas untuk menerjemah makna yang ada dalam karya. Namun manakala mereka ada kesempatan menanyakan karya saya bisa menjelaskan karya itu secara lebih baik. Apa itu memang harus ditempuh dengan S2 pendidikan formal atau Jadi pendidikan mungkin ada alasan yang lebih kuat? Secara S2 secara formal itu membantu. Oh gitu ya. Namun di luar pendidikan formal pun bisa melalui interaksi dengan seniman lain, berinteraksi dengan apresiator, berinteraksi dengan medan sosial seni rupa, itu juga bisa memberikan interaksi atau memberikan gambaran-gambaran atau feedback dari audiens. Itu memantik saya juga untuk lebih jauh
berkarya dengan feedback-feedback yang setelah menerima feedback dari baik itu kurator, baik itu galeri, baik itu art dealer atau mungkin kolektor. Mungkin ada diskusi lebih terstruktur gitu. Ya, dalam dasar dengan medan sosial seni, karena mereka adalah orang-orang yang relevan dalam bidang seni rupa, mereka jadi lebih fokus atau lebih memahami duluan atau telah bergelut banyak di dalam dunia ini, sehingga diskusi menjadi relevan, menjadi kohesif gitu diskusi. Oke, terima kasih Pak. Selamat berpameran. Terima kasih. Nah, kalau saya mau lebih banyaknya sekarang gitu. Ini karya foto begini, lihat. Ini begini. Tapi ada pola ini. Nah, jadi mungkin sebelumnya udah pernah pameran, ada yang kemudian S1-nya juga seni. Jadi sebenarnya bukan coaching, bukan dalam pengertian coaching dosen di sini itu. Jadi membantu untuk men-trigger sebenarnya. Men-trigger bagaimana proses kreatif mereka itu bisa jadi bahan refleksi. Gitu sebenarnya. Jadi kita menggali semua potensi, segala kemungkinan yang ada dalam proses kreasi mereka. Kita memancing, sebenarnya gitu konteksnya. Ketika pancingan itu berhasil, misalnya ada karya yang disodorkan, kemudian ini konsep pamerannya atau bagaimana? Oh, karyanya. Jadi karena memang banyak kan mahasiswa itu kan kalau karya sendiri sebenarnya patokannya itu di masing-masing. Jadi kan mulainya juga beda-beda. Jadi misalnya ada satu yang memang tertarik teknis, ada yang satu tertarik medianya. Nah itu kasusnya beda-beda sehingga kemudian pencapaiannya juga beda. Gitu. Jadi nggak bisa disamakan untuk semua. Jadi kalau pameran ini sebenarnya harus dilihat perseniman gitu istilahnya. Jadi nggak ada kesamaan tema. Sejauh ini yang Anda lihat ini bisa dikatakan berhasil. Mungkin mereka sebelumnya kan bukan seniman yang sudah mempersiapkan diri sebagai seniman gitu, tapi kelihatannya dari segi pencapaian sih relatif. Jadi gini, yang saya bilang tadi kalau di apalagi di S2 ini kan macam-macamnya. Jadi mungkin kalau kita pakai analogi ada yang startnya dari 3, dari 4, dari 5, macam-macam gitu ya. Tinggal bagaimana kemudian masing-masing harus diukur berdasarkan proses mereka. Jadi kalau secara umum tentu ada yang kemudian refleksinya banyak, tapi ada yang kemudian nggak terlalu banyak. Jadi relatif masing-masing berbeda.